Ya, pemirsa, sekarang salam 3 jari, bukan 2 jari atau bukan 1, karena Persatuan Indonesia 3 jari itu pidato Presiden terpilih tadi malam di atas kapal pinisi. Tadi terputus, ya. Satu lagi apa yang harus dilakukan? Saya ingatkan, jadi energinya, kembalilah energi mengurus hal-hal yang lain, jangan hanya mengurus hal yang biasa, tetaplah menjadi, kembali seperti biasa. Yang kedua begini, jangan maknai kata perdamaian itu menjadi semuanya harus menuju ke arah Jokowi. Menurut saya keliru. Tidak. Yang namanya sistem pemerintahan presidensial itu kan kalau dia terlalu kuat di parlemen, maka dia sangat mudah menuju ke arah otoriter. Tapi kalau dia terlalu lemah, maka dia dengan mudah dijatuhkan. Maka dia harus timbang. Apa maknanya? Sistem pemerintahan presidensial itu membutuhkan oposisi yang baik, oposisi yang kuat, yang hampir relatif seimbang dengan. Jadi Persatuan Indonesia bukan artinya mengikut sertakan semua kubu dalam satu perahu gitu ya? Betul, itu bukan berarti mengajak semua orang. Saya ini kan agak salut dengan PDI yang rela puasa selama 10 tahun, puasa terhadap kekuasaan selama 10 tahun. Orang puasa 40 hari aja doanya udah diterima. Bayangkan 10 tahun ini. Jadi ini doa 10 tahun ya, makanya kemarin diterima. Nah, maksud saya adalah mari kita berpikir secara rasional. Bahwa negara ini memang dibangun harus dengan oposisi yang relatif seimbang. Mas Hanta, Anda membaca tanda-tanda itu semuanya sekarang hendak merapat ke kubu pemenang atau ada juga kok yang masih menjaga jarak? Ya, macam-macam. Dan kita belajar. Saya tidak menduga-duga, tapi belajar dari 2004, 2009. Kebetulan saya mengkaji itu, riset tentang itu juga. Tapi saya setuju, kita jangan juga mendukung pemerintahan yang terlalu kuat. Itu terjadi. Tetapi besar juga tidak ada jaminan. Kalau koalisinya ternyata cair, rapuh seperti saat ini, misalnya 75%, tetapi ada yang melakukan politik dua kaki. Kadang dia berkoalisi jelas punya menteri di kabinet, tapi dia kadang beroposisi di parlemen. Yang ini tidak sehat. Nah, partai-partai yang punya track record seperti ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintahan ke depan. Nah, karena itu jadi sekarang langsung saja konkret yang bisa ditimbang-timbang partai yang alternatifnya mana? Partainya Mas Bima sekarang Arya? ada 39,6% yang terdiri dari PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB. Atau diurut dari PDIP, Nasdem yang pertama mendukung, lalu yang ketiga adalah PKB, lalu keempat Hanura. PKPI tidak saya masukkan karena tidak punya kursi di DPR. Awas dimarahin Bang Yos. 39, ya Bang Yos bisa jadi menteri tapi. 39,6%. Nah, itu artinya ada dua pilihan. Kalau saya tidak menganjurkan, saya setuju, tidak sampai 70-80%, tapi cukup pas terbatas yang cukup, ya ramping, tapi lebih dari 50%. Jadi siapa yang sebaiknya masuk? Alternatifnya ada dua. Orang selalu berpikir pilihannya mengambil Golkar, karena dia punya 16,5% kursi. Kalau ditambah Golkar, akan ada 56% lebih kurang. Tapi ada alternatif kedua. Nah, tadi itu track recordnya jadi catatan. Yang kedua, pilihannya adalah mengajak PAN dan P3 yang kemungkinan peluangnya dan akseptabilitas dari Partai Mas Ganjar relatif kuat adalah PAN dan P3. Apalagi Mas Bima tadi sudah kasih sinyal-sinyal yang cukup kuat untuk menyanding. Saya akan langsung lempar. Walaupun mengundang sebagai pimpinan daerah, boleh saya minta pakai topi partai sekarang, Mas Ganjar, PDI Perjuangan. Bagaimana? Apakah memang itu sudah diperhitungkan sejak sekarang? Karena kalau kita baca statement-statement yang dikeluarkan oleh Ibu Mega ataupun partai pendukung yang lainnya, sekarang membuka kesempatan untuk mari bergabung bersama-sama. Ya itulah titik negosiasi sebenarnya yang bisa dibawa. Dan ini kesempatan ketika orang bergabung, titik negosiasinya itu berada pada koridor platform. Ketika kemudian platform ini bisa diterima, maka itulah sebenarnya kontrak yang mesti dilakukan. Sehingga kalau kemudian platform ini, kalau kemudian hari tidak dia ikuti, mohon maaf dengan segala hormat, kita harus cepat dilepaskan. Nah, kalau kemudian mereka mau bernegosiasi pada titik itu, saya kira bukan tidak mungkin. Statement Mas Jokowi pada pidato pertama dengan Pak JK itu, menurut saya bagian dari sinyal yang diberikan kepada masyarakat bahwa ayo kita bareng-bareng, 3 Persatuan Indonesia, dan negara ini terlalu besar untuk diurus sendiri. Terlalu besar, terlalu sombong kita kalau mau ngurus sendiri. Tidak sendiri, sudah ada 4 partai kok. Ya, 4 partai kalau kemudian bisa lebih banyak. Perlu tambah partai yang mana lagi? Ya, sebenarnya siapapun partai yang bisa masuk dalam platform itu yang bisa diterima, maka sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah? Tidak masalah. Tapi jangan sampai nanti, kita akan belajar juga tadi Mas Hanta sampaikan. Kalau kemudian kita berada di pemerintahan, ya kita yang dukungnya yang benar. Kan kita kemarin belajar. Saya 10 tahun beroposisi melihat, ya percuma saja ente di dalam situ, kemudian nusuk dari belakang habis-habisan. Nggak enak juga kan pemerintahnya. Maka sistemnya tidak menjadi presidensial, tapi presidennya sial. Sial.
ditusuk dari belakang begitu. Siapa nih Mas yang kemarin? Ya yang kemarin kan, Oh, iya. kan Pak SBY kasihan betul itu. Dihajar dari dalam, kan kita nggak ada yang bisa tutup-tutupi, semua bisa melihat, mengakses kok. Oke. Ya capek juga rasanya begitu. Ya kita nggak bisa. Kenapa? Partai Amanat Nasional saya kira paling tidak bisa pernah berubah ya. Ya kalau berbeda dengan sikap pemerintah. saya kira PAN baik lah kan, ya sama Besan juga nggak enak gitu. Oh itu poinnya. Mas Bima Arya, hitung-hitungan, saya boleh tanya tidak? Ya, Mohon maaf sekali lagi, Pak Hatta kemarin kemana ya Mas? ada di satu tempat. saya kira. Di satu tempat. Satu tempat, Karena ya. kemudian yang berkembang Hatta Rajasa menghilang. Oh, tidak menghilang, ada kok. Ada? Tidak menghilang. Dan Bang Hatta memang itu ada. saat ini sedang konsolidasi? Ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan saat itu untuk kepentingan lebih besar. Ya, poin yang ingin Bang Hatta sampaikan adalah ya jangan terpecah-pecah lah, jangan terbelah-belah. Ya, Bang Hatta ingin agar suasana itu sejuk, tenang, itu saja message yang disampaikan. Dan akan disampaikan secara terbuka nanti? Kan, ya. Kita tunggu. Saya kira saya mau ditanya soal oposisi ini. Ini kalau politisi pinter mengalihkan pembicaraan. Kalau gitu kita break dulu, nanti saya kejar lagi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa, babak baru Indonesia. Mas Bima Arya, tadi Anda sempat berdiskusi soal apakah ada kemungkinan PAN nanti akhirnya akan bergabung mendukung koalisi yang akhirnya memenangkan Jokowi, JK. Dalam politik seperti Mas Hanta katakan, nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Tapi tolong dipahami juga, tadi ketika saya katakan saling mengisi, itu bukan berarti mengisi pemerintahan, tidak. Tetapi mengisi peran yang diperlukan untuk membangun sistem yang demokratis dan efektif tadi. Ada peran sebagai pemerintahan, ada peran sebagai kekuatan untuk pengoreksi, begitu. Nah itu juga harus diisi. Ya, jadi PAN sangat siap untuk menjadi oposisi, untuk mengawal pemerintahan, memenuhi janji-janji yang disampaikan. Pada intinya begitu. Jadi mengisi ini bukan hanya mengisi di pemerintahan, mengisi kekuatan untuk pengoreksi, itu sangat penting. Dan pertimbangan apa saja yang akan diambil untuk menentukan pilihan itu? Mengisi di dalam atau mengisi lewat oposisi? Sudah ada kesepakatan, saya kira koalisi Merah Putih, ya sejauh kesepakatan itu disepakati dan dijalankan secara konsisten, saya kira sangat baik untuk mengawal pemerintahan yang nanti dinyatakan resmi oleh MK ke depan tadi. Gitu. Oke. Ada komentar Mas Hanta? Ya, kalau misalnya ditawari lebih baik mengisi di kabinet atau mengisi di oposisi, Mas Bima? Ya, itu yang tadi saya tanyakan dan tidak dijawab. Ya, yang pertama politik itu ada etika. Ya, saya kira bagaimana kita mengedepankan etika di atas hal-hal yang lain itu penting. Ya, sudah ada komitmen kesepakatan yang dibangun. Nah, kedepannya ya itu harus akan dilihat. Oke. Kalau saya mungkin alternatif ya. Tadi saya katakan pilihannya bisa Golkar, tapi PAN dan P3 itu pilihan realistis. Ketimbang misalnya kalau Demokrat catatannya adalah harus dicairkan dulu komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Mega. Kalau Golkar, ini sangat mungkin tergantung dinamikanya, strukturnya seperti apa. Okay. Kalau misalnya ada pergeseran kepemimpinan di Golkar, sangat mungkin Golkar akan bergabung di pemerintahan. Nah ini, jadi Golkar yang mana? Kalau bicara Golkar kan tidak bisa bicara PDIP ya Ibu Mega, bicara Demokrat adalah SBY. Tapi kalau bicara Golkar, tidak bisa mengatakan ketua umum hari ini. Nah pilihannya ada dua itu. Atau Kenapa yang ketiga, Anda sudah tidak menganggap Abu Rizal Bakri? Enggak, biasanya kan yang kuat, bukan tidak menganggap. Tetapi biasanya kalau situasi politik yang menang, itu biasanya kuat. Jadi pertarungannya, ketua umum itu akan dipertahankan kalau dia berada di tempat yang menang. Itu logika politik paling sederhana di kita ya. Atau pilihan yang ketiga, mengajak semuanya, tetapi kembali seperti pemerintahan sekarang. Tapi kalau hanya mengajak Golkar, kita akan mengulang 2004 Golkar, dan 2009, karena Golkar menjadi penentu. Kapanpun Golkar tarik dari pemerintahan, dia akan menjadi penentu, menjadi kuat di antara Nasdem, di antara yang lain-lain. Karena itu menjadi penting pertimbangan bagi ini. Itu yang harus dihindari, jangan sampai hanya melibatkan itu. Kalau PKS dan Gerindra mungkin dua partai yang paling dihindari. Yang harus dihindari kedua. Kenapa dihindari? Yang harus dihindari yang kedua adalah kalau bisa Pak Yusuf Kala, Wapres terpilih ini, jangan menjadi ketua umum partai. Biarkan Pak Jokowi dan Pak JK jangan menjadi pengurus partai. Itu jauh lebih baik. Kalau misalnya Pak JK menjadi ketua Dewan Pembina atau menjadi ketua umum Golkar, itu nggak menarik. Kita akan mengulang lagi seperti 2004. Begitu ya? Mudah-mudahan Pak JK mendengar. Mudah-mudahan mendengar dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa untuk bertanya langsung. Menguatkan. Kalau Pak Jokowi ini unggul di komunikasi publiknya, membangun, menjaga legitimasi vertikal ke rakyatnya, itu bagus sekali gaya komunikasinya. Sementara Pak JK itu unggul di komunikasi elit.
gaya negosiasinya, komunikasi ke elitnya itu sangat kuat. Jadi kalau bisa ini dikedepankan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak, soal tadi, Pak Prabowo, Pak Hatta, itu pada titik tertentu sebagai negarawan di atas rata-rata kita semua, insya Allah akan menerima hasil ini, insya Allah. Saya punya keyakinan itu. Mudah-mudahan kita kasih tepuk tangan pada keyakinan itu. Saya ingin kita bicara soal tren munculnya pemimpin baru. Itu yang kita lihat di Pilpres ini, tapi bukan hanya Pilpres, beberapa pilkada belakangan juga menunjukkan hal yang sama. Yang duduk di depan kita ini juga bukti-bukti soal betapa selera publik terhadap pemimpin sekarang sudah agak berubah. Maunya yang baru, maunya yang muda, yang juga ada unsur kebaruan. Ini tren yang positif kan seharusnya? Iya, karena saya percaya dua hal, Mbak Nana. Yang pertama adalah yang namanya tidak ada satupun negara yang bisa bertahan dengan orang tua kok. Orang-orang itu saja, nggak mungkin. Karena mereka dimakan usia dan harus akhirnya tongkat estafet itu diserahkan kepada yang lebih muda. Tidak ada negara yang bisa bertahan gerontokrasinya itu lama. Tidak mungkin. Karena memang generasi itu berganti. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebanyakan anak-anak muda ini itu menawarkan satu langgam yang sama dan itu menarik publik. Apa? Perubahan. Artinya sebenarnya yang diinginkan orang adalah tawaran perubahannya. Tawaran hal yang baru, model baru, mekanisme baru, cara baru, serta bekerja dengan model yang baru. Oke, dan itu juga kemudian yang ditawarkan Pak Jokowi. Tapi saya ingin, sebelum kita nanti melihat pembuktian kebaruan Jokowi, saya ingin tanya bagaimana dua pemimpin muda ini yang juga menawarkan kebaruan ketika Anda maju pada saat pilkada dulu. Sejauh ini, apakah Anda sudah menghadapi kesulitan tembok-tembok ketika harus membuktikan kebaruan yang Anda tawarkan? Ada dua hal, Nana. Yang pertama adalah memimpin adalah seni mengelola harapan. Ya, harapan publik begitu besar terhadap kita. Apalagi ketika kita mengusung jargon-jargon perubahan dan kebaruan gitu. Harapan itu bisa jadi realistis atau bisa jadi sangat tidak realistis. Ingin dalam waktu 100 hari semua persoalan selesai tentunya tidak realistis begitu. Tetapi di sisi lain tidak mungkin kita tidak memberikan indikasi-indikasi bahwa kita sedang bekerja memenuhi harapan itu. Jadi itu tantangan terbesar. Harapan begitu besar, tetapi sumber daya terbatas dan lain sebagainya. Ini saya kira dihadapi bukan saja oleh saya dan Mas Ganjar, tetapi presiden terpilih yang akan dilantik nanti menghadapi persoalan yang sama. Harapan rakyat terhadap perubahan di segala lini itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sistem yang ada, peraturan yang ada. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah tentang perubahan. Pertanyaannya, seberapa serius komitmen kita atas perubahan? Ya, kalau kepala daerahnya komitmennya 1000%, tetapi kalau dewannya tidak, medianya tidak, ya, unsur pimpinannya lain tidak, birokrasi tidak, we are going nowhere, tidak akan kemana-mana. Ya, mau kepala daerahnya itu jungkir balik kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tetapi kalau perubahan itu hanya pada retorika, percuma. Ini curhat nih. Itu realita. jadi Anda dalam prakteknya, realnya, beberapa bulan menjabat itulah yang Anda hadapi. Saya merasa seperti itu. Ya. Mas Ganjar, saya lempar. Iya. Mau curhat juga nggak apa-apa, Mas? Enggak, saya sih biasa saja. Jadi Tapi kalau Anda juga menghadapi, ekspektasi kan begitu tinggi terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Metal. ya pastilah, saya bilang pakai perasaan, ada rasa politik. Rasa politik itu yang mesti dimaui. Apa sih maunya rakyat yang, ente jangan mewah-mewah Pak. Emang kita juga miskin ini, jangan semua dimakan sendiri. Itu bahasa kasar dari mereka. Apa? Ya kita berikan pertunjukan kepada mereka bahwa kita tidak melakukan hal yang itu. Yang berikutnya, Pak kami mau respon cepat dan kami mau bicara. Sekarang teman-teman kepala daerah di Jawa Tengah, kalau dia tidak masuk sosial media ya dia akan ketinggalan. Nah sekarang ngomong sama Gubernur Jawa Tengah itu cukup lewat Twitter aja bisa. Dan itu artinya apa? Artinya coba mereka itu berharap. Di-mention dulu akun Twitternya. Oh iya dong, @ganjarpranowo. @ganjarpranowo. Oke. Ya, followernya nggak banyak, kalah sama Mbak Nana. Tapi hari ini setidaknya ada. Setelah ini langsung ramai ya pemirsa @ganjarpranowo atau di follow Gubernur Metal. Ada ini Imam Jet, Gubernur Jateng, ya kan, Mata Najwa. Luka pasti ada dan patah hati itu butuh waktu. Tapi tidak ada orang marah terus-terusan, ya kan? Semua sekarang menonton Mata Najwa dan kemudian mereka menyampaikan, Mbak, hari ini tiap hari saya punya PR besar comal karena mau pulang kan. Itu tiap saat saya minta 6 jam
perbaikan Comal, fotonya harus dikirim ke saya. Setiap foto itu dikirim, saya mention semuanya. Dan itu publik ternyata merespon luar biasa. Saya memang punya misi politik saat itu. Salah satu misinya adalah pendidikan politik. Nah, pendidikan inilah yang kita pakai sebagai bentuk partisipasi untuk meredam harapan-harapan. Jadi Anda mengelola ekspektasi salah satunya lewat cara itu, membuat pertunjukan politik, kalau boleh saya bilang? Iyalah, kalau kemudian dia bisa, kemarin ada orang yang kena hidrosipalus, ada listrik mati di Karimun Jawa, dengan menggunakan Twitter, orang narik pendidikan yang mahal, pakai Twitter, selesai dalam waktu 20 menit, mereka puas. Apakah pertunjukan politik seperti itu juga yang akan cukup untuk memuaskan orang yang memilih Jokowi? Apa 3 hal yang perlu segera dilakukan Jokowi untuk membuktikan kebaruannya? Yang paling pertama kan begini, orang kan memilih Jokowi menurut saya karena ada 3 hal. Kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Dia diterima, kemudian dia bisa menawarkan integritasnya, dan dia menawarkan kapabilitasnya, punya pengalaman, kemampuan. Saya pikir tagihan di 3 ini akan kembali, dialami oleh dia. Tagihan terhadap kapabilitas, orang akan menagih. Apa yang akan bisa dilakukan terhadap Indonesia? Saya menarik apa yang dikatakan oleh Mas Bima tadi. Separuh sebenarnya persoalan yang didapat oleh kepala daerah itu bisa selesai kalau diambil alih oleh seorang presiden. Misalnya soal birokrasi. Kalau dia bisa melakukan upaya percepatan birokrasi dari pusat, itu efeknya ke daerah cepat. Kalau dia bisa membangun pola relasi yang lebih baik antara pusat dengan daerah, cepat. Nah, tapi itu bisa tidak dibuktikan dengan cepat juga. Ketika kita mengatakan cepat, terkadang ekspektasi yang begitu tinggi, Mas Hanta? Begini, di demokrasi itu ada kelebihan sekaligus kekurangannya. Kita akan memuji-muji orang yang sama di satu titik di awal pemerintahannya. Sangat mungkin di ujung pemerintahan kita akan memaki-maki orang yang sama. Karena itu, pesan kepada pemimpin adalah agar tetap menjaga tali mandat rakyat itu. Karena kita tidak menginginkan hal itu berulang-ulang terjadi. Hari ini, katakanlah, Pak Prabowo dengan Pak Hatta ingin membawa secara konsesional ke MK. Baik, itu satu sisi. Di sisi yang lain, Pak Jokowi dan JK harus menjaga itu. Menjaga mandat itu dan membuktikan paling tidak di awal-awal yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya apa? Komitmen tentang membentuk kabinet yang profesional itu harus dibuktikan segera. Komitmen tentang misalnya membangun koalisi berbasis pada platform tadi, bukan bagi-bagi kursi. Itu yang harus dilakukan. Karena itu sekarang sudah saat bicara kabinet. Bicara siapa harus duduk di tim ekonomi, siapa akan bicara seterusnya. Dan dengan demikian orang akan, oh ini bedanya Jokowi. Kebaruan dari Jokowi sederhana, tapi sudah beda. Sejak awal sudah mulai memikirkan itu. Tidak menunggu tanggal 20, lalu tanggal 21 yang sisanya tinggal 1 hari, malam-malamnya tarik-menarik kepentingan ketua umum partai. Dan Jokowi sebagai pemimpin harus menunjukkan gaya kepemimpinan yang kuat dan tidak bisa diatur, diintervensi dalam pembentukan kabinet oleh ketua umum partai. Dan hati-hati, jangan juga mau disetir oleh manuver elit-elit partai di parlemen nantinya. Kalau tidak, terserimpung lagi. Terserimpung. Kita akan langsung tagih janjinya pada Wakil Presiden terpilih. Kita sambut Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam Pak JK. Ayo. Wakil Presiden terpilih Pak Muhammad Yusuf Kalla, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak JK. Kita dari tadi membicarakan Bapak dan Pak Jokowi. Sekarang orangnya sudah hadir. Kita akan break, setelah headline news kita lanjutkan dengan Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Tetaplah di Mata Najwa.